Assalamualaikum anak-anakku sekalian kelas 9A sampai dengan kelas 9E, bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik anak-anakku sekalian, di hari Senin tanggal 27 Juli 2020 ini, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga untuk seterusnya kita pun diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat, dalam keadaan ceria dan bahagia, bisa bertatap muka di SMP Negeri 2 Panti tercinta. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan materi yang akan Bu Ella kasihkan ke kalian semuanya, mari kita semua membaca doa untuk belajar bersama-sama. Bu Ella membaca dari sini, anak-anakku sekalian membaca bersama-sama di rumah dengan lantang, jangan malu-malu. Ya, baik kita mulai. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Baik anak-anak, kemarin materi sebelum diberikan tugas oleh Bu Ella yaitu materinya tentang mengimani hari akhir dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Nah itu saya yakin anak-anak sudah sebagian besar meskipun tidak 100% mengumpulkan tugas ke Bu Ella, tapi kalian sudah berusaha dengan baik untuk mengumpulkannya. Terima kasih yang sudah mengumpulkan, yang belum mengumpulkan semoga mendapatkan hidayah dari Allah supaya apa? Supaya bisa mengumpulkan tugasnya kepada Bu Ella ya. Baik, anak-anak sebelum Bu Ella lanjutkan, Bu Ella akan memberikan sedikit video tentang gambaran dari terjadinya hari kiamat, yang mana di sini kita akan mengambil hikmah, kita akan mengambil manfaat dari video ini, supaya apa? Supaya kita mengetahui seperti apakah gambaran hari kiamat itu nanti. Oke? Stay tune ya anak-anak ya, kita lihat bersama-sama ya.
menyapu keberadaan manusia di muka bumi ini. Beban-beban berat yang ditanggung. Dimanapun berada di tubuh, itu akan keluar. Dan langit pun terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Itu pun terdapat dalam surat Al-Muzammil ayat 18. Baik, anak-anak, itulah tadi gambaran yang akan terjadi ketika nanti terjadinya hari akhir atau kiamat. Jadi sekarang itu tergantung bagaimana kita sekarang untuk menanamkan sebuah kebaikan, menanamkan sebuah amal soleh di dunia ini, supaya apa? Kita akan mempunyai tabungan nantinya di akhirat supaya kita bisa berkumpul bersama keluarga kita untuk menuju jannahnya Allah. Matikan videonya, matikan. Ada bunyinya. Videonya mana, Pak? Apa? Videonya matikan. Bapak lanjut nanti yang diedit ya? Ya. Oke, baik anak-anak. Di situ tadi ini akan Bu Ella lanjutkan. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian menonton video tadi? Apakah kalian yakin sudah siap untuk menghadapi yang namanya kiamat kubro? Sudah siap?
Ya, bagaimana kesiapan itu anak-anak? Nah, kesiapan itu seperti yang Bu Ella katakan tadi, meskipun kita akan menemui hari akhir, kita sekarang di dunia tugasnya adalah apa? Yaitu menanamkan segala macam kebaikan, ibadah, jangan sampai telat, jangan sampai berhenti, jangan sampai kosong ibadahnya, ibadahnya yang rajin, ya, itu anak-anak. Jangan lupa terus berusaha belajar dengan giat. Nah, oke anak-anak, di sini setelah terjadinya kiamat nanti, kita itu anak-anak akan mengalami peristiwa. Ya, peristiwa apa? Yaitu mengalami peristiwa atau proses kehidupan setelah kiamat terjadi. Itu prosesnya itu apa? Yang pertama yaitu proses di alam barzah. Alam barzah atau yaumul barzah. Yaumul barzah itu apa? Yaumul barzah itu adalah dikenal dengan alam kubur. Jadi manusia meninggal itu pasti dikubur ya. Ada di alam kubur ya. Nah, itu merupakan apa? Merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Nah, di situ anak-anak. Jadi di sana manusia nanti ketika meninggal dunia, ketika mati setelah dikubur itu manusia akan bertemu, akan ditanyai dan diperiksa oleh malaikat. Siapa malaikat itu? Yakni malaikat mungkar dan nakir. Ya, ditanyai tentang segala macam amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Siapa nanti yang akan menjawab? Amalnya kalian. Jadi kalian misalkan sekarang mau siap-siap untuk menyiapkan jawaban kepada malaikat mungkar nakir supaya nanti enak jawabnya biar tidak dipecedot misalkan. Itu tidak bisa. Jadi kita tidak bisa berbohong. Siapa yang akan menjawab? Yaitu amal kita. Benar-benar amal kita yang akan menjawab. Kalau di dunia amal kita baik, kalau di dunia kita itu menjadi anak yang soleh-soleha, berbakti kepada orang tua, tidak ngelama, menghormati guru. Nah, kita itu nanti akan apa? Akan melewati proses tersebut dengan insya Allah dengan mudah. Nah, seperti itu. Tetapi kalau kebalikannya, kalian di dunia melakukan hal-hal yang apa yang namanya ya, yang jelek-jelek, maksiat, misalkan tidak sopan sama guru, terusan kalian itu ngelama sama orang tua, itu naudzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai ya anak-anak ya. Jadi untuk sekarang anak-anak kalian semuanya mari kita ketuk diri kita masing-masing, anak-anak. Bu Ella tidak bisa memerintah kalian karena kalian sudah termasuk orang yang mumayyiz semuanya, sudah bisa membedakan baik dan buruk. Mari kita sekali lagi bersama-sama untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Mari kita berlomba-lomba untuk menuju kebaikan fastabikul khairat ya, seperti itu anak-anak. Nah, untuk selanjutnya, fase apa yang akan kita lewati setelah yaumul barzah, yaitu yaumul ba'ats. Nah, yaumul ba'ats ini bagaimana? Ya. Yaitu peristiwa di mana hari dibangkitkannya manusia. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur menuju padang mahsyar. Nah, di situ. Bagaimana nanti itu prosesnya Bu Ella? Bu Ella tahu nggak? Alhamdulillah Bu Ella tidak pernah tahu. Ya, karena itu nanti akan terjadi bersamaan. Ya, kayak gitu. Nah, jadi itu adalah gambaran dari yaumul ba'as. Dan di sini ada yaumul hasr atau yaumul mahsar, yang mana setelah dikumpulkan di situ orang-orang seluruh umat manusia dari zamannya Nabi Adam sampai dengan zamannya sebelum terjadinya kiamat, di situ sudah dikumpulkan bersama-sama di situ, yaitu padang mahsyar itu adalah sebuah padang yang begitu sangat luas, ya. Bernama padang mahsyar, itu namanya, ya. Jadi di padang mahsyar itu tadi anak-anak, keadaan manusia itu sangat susah. Tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datangnya dari Allah bagi orang-orang yang dikehendakinya. Nah, di situ. Jadi di situ dikumpulkan, Bu Ella tidak bisa menjelaskan sebegitu detailnya supaya ini juga mempersingkat waktu ya anak-anak ya. Setelah itu, setelah yaumul mahsyar,
yaitu ada yaumul hisab atau yaumul mizan. Nah, ini adalah apa? Proses di mana kalian itu nanti akan ditimbang, akan diperhitungkan amal baik, amal buruk kalian nanti ketika kalian berada di dunia. Apa yang dilakoni kalian, apa yang dilakukan kalian itu, semua yang kalian lakukan itu akan apa? Diperhitungkan. Tidak ada di sini itu apa ya, yang namanya sogok-sogokan, "Ben wis aku teh nyogok malaikat," misalkan, "Ben saya itu bisa langsung masuk surga," tidak bisa, ya. Di sini ini adalah mana, di sini kekuasaan Allah, Allah Maha Adil, ya Allah menjadi hakim yang adil, Allah tidak tidak akan, melewatkan secuil pun perbuatan kalian semuanya, perbuatan kita semuanya di dunia itu pasti akan dihitung ketika pada yaumul mizan atau yaumul hisab. Nah, bagaimana keadaan pada saat itu? Keadaannya itu pasti akan sangat, cemas, pasti akan sangat muram, pasti semuanya dalam kebingungan, mencemaskan diri masing-masing. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Kita semuanya itu, eee, kita berusaha untuk menjadi yang perhitungannya itu lebih lebih banyak amal baiknya daripada amal buruknya. Nah, setelah itu terjadi ya anak-anak, setelah yaumul mizan atau yaumul hisab itu terjadi ya, maka di situ singkatnya, cerita singkatnya adalah kita akan dipertemukan surga dan neraka. Apa itu surga dan neraka? Jadi anak-anak, di dunia ini semuanya itu memang diciptakan berpasang-pasangan ya. Jadi meskipun di dunia berpasang-pasangan, di akhirat itu nanti ada sebuah kejadian yang juga berpasang-pasangan, sebuah tempat yang berpasang-pasangan. Tempat apa itu? Yaitu ada surga dan neraka. Nah, surga yaitu diperuntukkan untuk siapa? Yaitu untuk orang yang melakukan kebaikan, yang lebih banyak amal baiknya. Terus kalau neraka tempatnya siapa? Tempatnya orang-orang yang suka melakukan hal-hal buruk, maksiatan dan lain-lainnya. Nah, itu. Jadi, surga ini anak-anak, yaitu surga ini adalah sebagai balasan amal baik kita. Jadi kita itu akan diiming-imingi oleh Allah, kita akan mendapat hadiah dari Allah ketika kita di dunia itu melaksanakan hal kebaikan, kita akan diberikan yang namanya surga. Dan ketika kita menjadi orang yang kurang baik atau tingkah lakunya kurang baik, seperti yang Bu Ella jelaskan tadi di awal, yang nggak baik-baik itu, maka kita akan akan diberikan yang namanya neraka. Sudah ada tempatnya sendiri-sendiri, seperti itu anak-anak. Nah, makanya anak-anak di situ, jadi anak-anak antara surga dan neraka itu anak-anak, jadi kalian mungkin sudah pernah mendengar cerita surga dan neraka dari guru-guru PAI sebelumnya ya anak-anak ya di sini. Jadi itu tadi surga sebagai balasan bagi amal baik dan neraka adalah balasan sebagai balasan dari amal buruk. Baik, mungkin itu saja anak-anak yang bisa Bu Ella sampaikan kepada kalian semuanya supaya menjadi referensi, sedikit referensi. Bu Ella pun tidak bisa menjelaskan secara detailnya karena ini durasinya juga ditentukan, tidak boleh banyak-banyak, tapi bisa mencakup secara keseluruhan. Bagaimana sekarang timbal baliknya dari kalian, yaitu bagaimana kalian bisa mengambil hikmah dari yang namanya mengimani hari akhir. Jadi kita bisa meninggalkan hal-hal yang buruk supaya kita nanti ke depannya bisa menjadi termasuk golongan orang-orang yang yang soleh atau yang baik juga. Nah itu anak-anak mungkin tugas, jangan lupa Bu Ella kasih tugas ke kalian, tugasnya yaitu gampang, gampang sekali. Kalian silahkan membaca kisah teladan. Kisah teladannya yaitu halaman 19 sampai dengan halaman 21. Itu adalah tugasnya, yaitu membaca kisah teladan tentang penasaran dengan calon penghuni surga. Itu adalah tugas dari Bu Ella. Semoga sedikit
ilmu yang Bu Ella berikan ini bisa bermanfaat bagi kalian dan juga bisa barokah kepada kalian semuanya dan juga bisa memberikan sedikit sentuhan rohani supaya hati kita yang biasanya itu males-malesan buat sholat, yang biasanya kita itu masih mau mengikuti ajakan bisikan-bisikan teman yang kurang baik supaya kita bisa menguranginya. Baik, itu yang bisa Bu Ella sampaikan. Sebelumnya, mari kita membaca hamdalah bersama-sama sebelum Bu Ella tutup pelajaran secara daring ini. Kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, cukup sekian dari Bu Ella. Apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan, itu datangnya dari Bu Ella dan Bu Ella mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.